Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di perkuliahan berikutnya, yakni etika profesi hukum. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian etika, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hubungan etika dengan profesi hukum. Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang hubungan etika profesi dengan hukum, kita alangkah lebih baiknya untuk kemudian membahas tentang pepatah yang sering dikatakan atau pepatah yang menyatakan bahwa profesionalisme hukum tanpa etika dan moral menjadikan bebas sayap atau dikenal dengan bahasa Vogelfrich, dalam arti tanpa kendali dan tanpa arah. Artinya, ketika kita hanya profesional, akan tetapi tanpa dilandasi oleh moral dan etika, maka menjadikan kita bebas sebebas-bebasnya. Artinya di situ kalian akan tanpa arah sehingga kemudian cenderung untuk melanggar atau bahkan menabrak norma-norma etika dan juga norma-norma moral. Begitu juga sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya lumpuh sayap atau dikenal sebagai Flügellamp, dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Artinya di sini ketika kita hanya mengedepankan etika tanpa disertai dengan nilai-nilai profesionalisme, maka mengakibatkan lumpuh tanpa sayap, sehingga kemudian Anda tidak dapat maju atau bahkan tidak dapat terbang seperti halnya burung yang kemudian lumpuh atau tanpa sayap. Pepatah tersebut dikatakan oleh Sulaiman Sumardi dalam bukunya Filsafat Etika Hukum. Saya kira pepatah ini merupakan sebuah pengantar yang harus kita cermati sebagai insan profesionalisme hukum pada saat kita terjun di lapangan nantinya, apabila kalian tentu akan memilih profesi-profesi hukum sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Kemudian, apa hubungan etika dengan profesi? Tentu setiap profesi pasti terikat dengan etika. Semua profesi apapun pasti akan terikat atau berhubungan dengan etika. Mau etika sebagai dokter, etika sebagai perawat, etika sebagai penegak hukum, dan etika-etika lainnya pasti diatur atau bahkan terikat dengan norma-norma etika. Etika profesi pada dasarnya ada pada jiwa atau hati nurani setiap orang yang menjalankan etika profesi. Jadi etika itu sebenarnya ada dalam setiap diri kita. Artinya tidak diatur dalam sebuah etika profesi pun, dalam hati nurani kita itu sebenarnya sudah ada yang namanya etika nurani yang sudah terbentuk atau yang sudah ada dalam hati sanubari dan kemampuan berpikir setiap manusia. Etika sebagai batasan tingkah laku maupun perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menjalankan profesi. Jadi di sini etika sebagai bagian dari batasan tingkah laku yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh setiap insan dalam menjalankan profesinya. Etika juga dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika di kalangan aparat penegak hukum, yang mana hal itu tentunya akan merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Kita tahu banyak kemudian insan-insan sarjana hukum, insan-insan intelektual hukum yang kemudian harus berhadapan atau bahkan menjadi terdakwa terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Apakah hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Sehingga kemudian etika profesi hukum ini menjadi hal atau bahkan mata kuliah yang sangat penting bagi kalangan calon sarjana hukum maupun
bagi mereka yang sudah bergelut di bidang profesi ilmu hukum. Lalu apa tujuan etika profesi hukum? Tentu tujuannya dengan adanya mata kuliah etika profesi hukum ini diharapkan lahirlah nantinya sarjana-sarjana hukum yang bersifat profesional dan tentunya beretika. Selain itu, etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang merupakan berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Artinya di sini etika profesi merupakan tidak hanya sikap profesional, akan tetapi merupakan pertanggungjawaban secara moral terhadap pelayanan profesi hukum yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya. Selain itu, apabila dihubungkan dengan etika, suatu profesi dapat dikatakan sebagai profesi yang profesional adalah ia harus memiliki standar-standar profesionalisme yang diatur melalui kode etik profesi hukum. Artinya, etika profesi yang kemudian ada dan timbul dalam benak sanubari kita atau bahkan dalam hati nurani kita itu kemudian harus diatur melalui standar etika profesi yang bersifat profesional di dalam prinsip-prinsip etika profesi masing-masing profesi hukum. Misalnya etika profesi notaris, etika profesi advokat, etika profesi kurator, dan etika profesi hukum lainnya. Lalu apa kaidah-kaidah pokok dari etika profesi menurut Kaiser? Kaiser menjelaskan bahwa profesi harus dipandang dan dihayati sebagai sebuah pelayanan. Maka sifatnya seharusnya harus dipandang dia adalah tanpa pamrih. Maka sifat tanpa pamrih merupakan ciri khas dalam mengembangkan profesi. Tidak terkecuali adalah etika profesi hukum. Jadi semestinya dalam menjalankan etika profesi itu mestinya dilandasi oleh sifat dan keinginan untuk tidak mendapatkan pamrih dari orang yang kemudian mendapatkan pelayanan atau orang yang dilayani oleh para insan-insan hukum. Sehingga kemudian profesi hukum ini menjadi profesi yang sangat mulia yang dibutuhkan oleh segenap masyarakat dalam menjalankan profesinya di masyarakat pada umumnya. Kemudian selain itu, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur serta norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Artinya di sini pelayanan yang profesional itu juga memerlukan sebuah etika yang kemudian tidak hanya mementingkan kepentingan klien, akan tetapi juga mementingkan sikap dan tindakan yang harus dilakukan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi yang akan kita jalankan. Kemudian selanjutnya, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Artinya, dalam menjalankan profesi yang akan kita lakukan nantinya, itu harus berlandaskan pada nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, atau bahkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Kemudian yang terakhir, menurut Kaiser, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Artinya di sini harus ada kesamaan standar yang berhubungan dengan mutu yang harus selalu dijaga oleh para penegak hukum atau bahkan oleh insan-insan hukum lainnya dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya selaku penegak hukum di lapangan nantinya. Dari keseluruhan uraian di atas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara etika dan profesi hukum sangatlah erat sekali. Hal itu disebabkan karena dengan etika inilah
para profesional hukum dapat melaksanakan tugas pengabdian profesinya tentunya dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga melalui etika profesi hukum ini diharapkan para sarjana hukum lainnya dalam hal menjalankan profesi hukumnya itu kemudian dapat menjaga martabat manusia dalam hal mencari keadilan di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Inilah hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait hubungan etika dan profesi hukum. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.